kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Udah pada sarapan semua? Belum. Waduh, kenapa belum sarapan? Pak telat saya Pak ini sebenarnya nih Pak. Nggak punya duit Pak. Sebelum pagi ya. Baik Oke, Pak. duduk dulu ya. Boleh Pak. Boleh Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita presentasi terlebih dahulu ya. Oke Pak. Pierre Totti, Hadir Pak. Kaling Kifan, Hadir Pak. Sandi Yuda, Hadir. Ainun Fitria, Hadir Pak. Anasya Padenia. Hadir. Oke, baik. Alhamdulillah presentasi hari ini pada masuk semua. Bapak harap di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian bisa ikut hadir dalam pelajaran Bapak semua. Oke Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, sebelumnya ada yang masih ingat kemarin Bapak bahas apa? Saya Pak Apa itu? tentang ketimpangan pendidikan Pak. Oke, baik, betul. Kemarin Bapak bahas tentang ketimpangan pendidikan. Baik, sebelumnya ada yang masih ingat tentang apa itu ketimpangan pendidikan? Enggak Pak. Tidak Pak. Oke. Jadi ketimpangan pendidikan itu adalah kondisi di mana ada perbedaan mencolok dalam akses kemudahan untuk mendapatkan pendidikan, kualitas atau mutu pendidikan yang diterima, dan hasil prestasi atau pencapaian siswa. Perbedaan ini disebabkan oleh lokasi geografis, misalnya di pedesaan ataupun di kota. Contohnya itu dalam di kota itu seperti biasanya akses ke pendidikannya lebih mudah karena lebih banyak sekolah-sekolah yang lebih baik dan jalannya yang lebih baik untuk mengakses pendidikan serta transportasi yang lancar. Sangat berbanding terbalik dengan di desa yang dimana seringkali sekolah itu jaraknya sangat jauh dari perumahan-perumahan yang ada di desa, dan juga jalan-jalan fasilitasnya itu sangat susah dan banyak yang rusak, dan pilihan sekolahnya juga sedikit yang membuat anak-anak kesulitan sekolah. Dan di slide kedua ini ada faktor penyebab ketimpangan pendidikan di kota dan di desa. Yang pertama itu adanya fasilitas pendidikan yang rendah. Sekolah di kota umumnya memiliki sarana dan prasarana modern yang baik, seperti komputer, internet yang cepat, laboratorium sains, AC, dan perpustakaan yang lengkap. Sebaliknya, sekolahan yang ada di desa itu cenderung lebih banyak yang fasilitasnya itu seadanya, tanpa fasilitas teknologi ataupun buku-buku terbaru. Dan dengan seperti itu, siswa-siswa yang ada di desa sangat sulit mendapatkan informasi-informasi terbaru. Dan yang kedua itu ada kualitas guru. Guru di kota biasanya mendapatkan lulusan pendidikan yang tinggi, mengikuti pelatihan rutin, dan mengajar sesuai dengan bidang keahliannya. Sangat berbeda dengan di desa yang dimana sering kekurangan guru dan banyak guru harus merangkap mata pelajaran dan beberapa bahkan belum bersertifikat yang harusnya bisa lebih mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Dan yang ketiga itu ada transportasi dan infrastruktur, yang dimana anak-anak di kota itu biasanya
memilih banyak sekolah dan mudah mencapainya dengan transportasi umum, dan anak-anak di desa mungkin harus berjalan kaki jauh untuk menyeberangi sungai atau menempuh jalan yang rusak untuk sampai ke sekolah. Dan lingkungan di kota itu memiliki suasana belajar yang efektif, yang dimana orang tua biasanya berpendidikan tinggi dan mendukung anak-anak mereka. Dan di desa itu banyak orang tua bekerja keras di ladang ataupun di pasar sehingga tak sempat mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Next. Yang ketiga itu ada dampak ketimpangan pendidikan. Yang pertama itu adanya rendahnya angka partisipasi sekolah di daerah pedesaan. Mereka lebih sulit bersaing dalam ujian nasional atau seleksi masuk perguruan tinggi karena materi pelajaran kurang dipahami. Dan yang kedua itu adanya kesempatan kerja yang tidak merata karena lulusan desa kalah bersaing. Kesenjangan sosial itu meningkat di antara kota dengan desa, yang dimana anak kota bisa melanjutkan kuliah dan mendapatkan pekerjaan bagus, sementara yang anak desa itu banyak yang tertinggal karena kurangnya fasilitas-fasilitas dan sekolahan-sekolahan yang memadai. Dan yang ketiga itu ada kesenjangan kemampuan akademik antara siswa kota dengan desa. Akibat minimnya pendidikan, desa kekurangan orang yang bisa bekerja di bidang teknologi, kesehatan, ataupun kewirausahaan. Baik, selanjutnya ada upaya mengatasi ketimpangan pendidikan. Yang pertama itu ada pemerataan distribusi guru. Pemerataan distribusi guru seperti pemerintah perlu menempatkan guru-guru terbaik di desa dan membangun sekolah dengan fasilitas yang memadai. Dengan membangun guru-guru terbaik yang ada di desa, maka kualitas murid yang ada di desa pun akan lebih meningkat karena dari gurunya pun sudah meningkatkan potensi mereka. Dan yang kedua itu ada pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah. Siswa dari keluarga yang kurang mampu di desa bisa dibantu dengan subsidi, alat tulis, dan uang transportasi. Baik, di selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh kasus nyatanya, yang dimana banyak di daerah Indonesia Timur seperti Papua atau NTT, anak-anak harus berjalan jauh untuk ke sekolah dan jumlah guru sangat terbatas, dan banyak di Jakarta siswa dapat mengakses pendidikan digital, bimbingan belajar, dan kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya yang menunjang pengembangan diri. Seperti yang kita tahu, di Papua sana itu banyak sekali anak-anak yang sangat sulit untuk mengakses pendidikan, bahkan untuk mencapai ke sekolahnya saja itu sudah sangat jauh dan menempuhnya itu bisa berjalan kaki karena kurangnya transportasi umum dan biaya yang ada pada orang tuanya. Dengan itu akan mempersulit siswa untuk memulai sekolah. Bahkan untuk sekolah dasar saja sudah susah, bagaimana anak-anak tersebut bisa melanjutkan sampai tahap S1. Baik, di sini ada yang ingin bertanya sebelum Bapak beri kesimpulan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, kesimpulan yang Bapak dapat simpulkan dari materi ini adalah ketimpangan pendidikan antara kota dan desa merupakan masalah nyata yang menghambat keadilan sosial dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua anak bangsa tanpa memandang tempat tinggalnya.
dengan pemerataan sekolah yang ada, maka Indonesia tidak akan terdapat lagi kesenjangan sosial ataupun kesenjangan pendidikan, karena semua murid-muridnya itu dapat mengakses pendidikan dengan sama dan mendapatkan peluang pekerjaan yang sama. Baik, sebelumnya Bapak akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Baik, setelah Bapak berikan kesimpulan dari materi ini, sebelumnya di sini Bapak mau nanya, di sini ada berapa siswa? 30 Pak. 30. Oke. Bapak akan membuatkan kelompok yang dimana satu kelompok itu berisikan 5 anak ya. Iya Baik, Pak. Pak. Tugasnya itu adalah membuat PowerPoint tentang pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi kalian menjelaskan apa saja sih pengaruh-pengaruh ketimpangan pendidikan ini terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Sudah bisa dimengerti tugasnya? Ngerti, Pak. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak cukupkan materi untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin pamit ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Selamat.